Video ini kami khususkan kepada para pemuja lulusan Arab Saudi dan utamanya juga kepada semua para sutat-sutat Wahabi yang katanya mereka kan lulusan Arab Saudi. Di sini kami akan membacakan keterangan yang sudah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini jelas ulama Arab Saudi dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail. Di sini ada persoalan. Su'ila fadilatus syekh an hukmi tilawati li ruhil mayyiti. Ibnu Utsaimin beliau pernah ditanya tentang hukum membaca Al-Quran untuk ruh si mayit. Fa'ajaba qailan. Mendapat pertanyaan ini, akhirnya Ibnu Utsaimin menjawab, at-tilawatu li ruhil mayyiti yakni ayyaqra'al Qur'ana wa huwa yuridu ayyakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimin. Membaca ayat suci Al-Quran yang mana pahalanya itu nanti dihadiahkan, diberikan untuk mayitnya kaum muslimin. Kata Ibnu Utsaimin, hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahlil ilmi ala qaulaini. Persoalan ini memang masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan ada dua pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, anna dzalika ghairu masyru'in wa annal mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadhil hal. Pendapat yang pertama mengatakan hal tersebut tidak disyariatkan dan mayit juga tidak bisa mengambil manfaat. Dalam artian si mayit tidak bisa mengambil manfaat dengan bacaan Al-Quran tersebut. Namun al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra'al Qur'ana bi niyatin annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghaira qaribin. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya si mayit itu bisa mengambil manfaat daripada bacaan ayat suci Al-Quran tadi, dan seseorang itu memang boleh membaca ayat suci Al-Quran dengan niat pahalanya untuk si fulan atau fulanah, yang penting dari kaum muslimin, sawaun kana qoriban au ghaira qaribin, baik dia itu kerabatnya maupun bukan kerabatnya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian kata Ibnu Utsaimin, warrajihu al-qaulu tsani, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Apa tadi pendapat yang kedua? Yaitu si mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan ayat suci Al-Quran dan pahala bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada si mayit. Li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sorfiha lil mayyiti. Karena memang sudah banyak ya beberapa ibadah-ibadah yang memang boleh untuk diberikan kepada si mayit. Ini pendapat ulama Arab Saudi. Kalau memang merasa lulusan Arab Saudi. Kemudian di sini juga ada persoalan. Ini ada dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz, tepat di juz ke-13 halaman 373. Kata Syekh bin Baz, la a'lamu ba'san fi haqqi man nazalat bihi musibatun bi mauti qaribihi aw zawjatihi wa nahwi dzalika ayastaqbilal mu'azzina fi baitihi fil waqtil munasibi li anna ta'ziyata sunnatun wastiqbaluhul mu'azzina mimma yu'inuhum ala ada'i sunnati wa idza akramahum bil qahwati awisyai awitibi fakullu dzalika hasanun. Boleh bagi orang yang tertimpa musibah, mungkin musibahnya kerabatnya meninggal atau istrinya meninggal atau yang lainnya lah, dia boleh ayastaqbilal muazzina fi baitihi fil waqtil munasibi, dia boleh menemui para pentakziah di rumahnya pada waktu yang tepat. Kenapa dia boleh menemui para pentakziah? Di anna ta'ziyata sunnatun, sebab bertakziah itu hukumnya sunnah. Wastiqbaluhul muazzina mimma yu'inuhum ala ada'i sunnati, sehingga apabila bertakziah itu sunnah, maka menemui para pentakziah termasuk bagian dari sesuatu yang menolong para pentakziah untuk melakukan kesunahan. Wa idza akramahum bil qahwati awisyai awitibi fakullu dzalika hasanun. Apabila keluarga si mayit itu memuliakan para pentakziah yang datang ke rumahnya bil qahwati,
dengan diberi suguhan berupa kopi kek, awi syai atau teh, awi tibi atau parfum lah, wewangian, fakullu dzalika hasanun. Semua itu baik. Jadi para pentakziah diberi kopi, diberi ini, diberi itu. Kata Syekh bin Baz, ternyata hal tersebut baik. Fakullu dzalika hasanun. Lalu kenapa Wahabi di Indonesia ini kok suat gitu loh? Ada orang bertakziah diberi ini, diberi ini. Mereka itu keberatan. Wong nggak ikut sedekah, mereka yang keberatan. Padahal ulama mereka sendiri, sanjungan kaum Wahabi, ulama Arab Saudi, Syekh bin Baz, justru mengatakan hal tersebut baik, yaitu memuliakan para pentakziah, diberi suguhan ini dan itu. Ini ternyata fakullu dzalika hasanun. Sebenarnya mereka itu kalau seperti itu ya lulusan Arab atau gimana, atau memang mungkin lulusan Arab tetapi ya kurang bahan bacaan lah, apalah dan semacamnya. Kemudian kita juga akan membacakan kitab yang dikarang oleh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail, tepat di juz ke-17 halaman 247. Su'ila fadilatus syekh rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin, hunaka man yulimu fi ramadana wa yadhbahu dhabihatan wa yaqulu anha asya al-walidaini fama hukmuha, fa ajaba fadilatuhu biqaulihi as-sadaqatu lil walidaini al-amwat jaizatun wala ba'sa biha. Ibnu Utsaimin beliau pernah ditanya, di sana ada orang yang mana orang tersebut mengadakan sebuah acara di bulan Ramadan. Dia menyembelih hewan sembelihan, dia sebut acara tersebut asya al-walidain atau asyaul walidain. Apa hukum acara asyaul walidain? Fa ajaba fadilatuhu biqaulihi. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, as-shadaqatu lil walidainil amwat jaizatun wala ba'sa biha. Bersedekah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal itu boleh dan no problem, tidak masalah. Syekh bin Baz ini juga ulama Arab Saudi, sanjungan kaum Wahabi. Dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawa Ibnu Baz, tepat di juz ke-13 halaman 253. Soal, ini ada pertanyaannya, al-akh, ada pertanyaan dari saudara, huruf inisialnya alif mim ain minar Riyadh. Saudara penanya ini dari Riyadh. Yaqulu fi su'alihi, penanya berkata, nasma'u katsiran an asya'il walidaini au ahadihima walahu turukun muta'addidatun. Kami mendengar banyak berita tentang asya'ul walidain atau untuk salah satu kedua orang tua. Walahu turukun muta'addidatun. Dan untuk asya'ul walidain ini banyak macamnya, banyak jenisnya. Fa ba'dun nasi ya'malu asya'an khassatan fi ramadana wa yad'u lahu ba'dal ummali wal fuqara'i. Sebagian masyarakat mereka melakukan asya khusus di bulan Ramadan. Kemudian mereka mengundang sebagian karyawan atau para pekerjanya dan mengundang sebagian fuqara atau orang-orang fakir. Wa ba'duhum yukhrijuhu lilladzina yuftiruna fil masjidi. Sebagian lagi memberikan asya'ul walidain atau hidangan kayak dan semacamnya kepada orang yang sedang berbuka puasa di masjid. Wa ba'duhum yadhbahu dzabihatan wa yuwazzi'uha ala ba'dil fuqara'i wa ala ba'di jiranihi. Ada lagi sebagian masyarakat yang sampai menyembelih hewan sembelihan, kemudian dibagikan kepada sebagian orang fakir dan juga dibagikan kepada sebagian para tetangganya. Fa idza kana hadzal asya'u jaizan fama yashifatul munasabatu lahu. Apabila hukum al-asya ini boleh, lalu bagaimana sih kriterianya yang patut, yang pantas dilakukan? Jawaban daripada Syekh bin Baz, ternyata as-shadaqatu lil walidaini aw ghairihima minal aqaribi masyru'atun. Bersedekah untuk kedua orang tua atau selain orang tua
yaitu dari kerabat kita, itu disyariatkan. Dari jawaban kedua ulama sanjungan kaum Wahabi yang berasal dari Arab Saudi ini tentang sedekah khusus di bulan Ramadan yang mereka sebut dengan istilah Asya'ul Walidain, apakah Asya'ul Walidain memang ada dalilnya dalam Islam? Kalau memang tidak ada dalilnya bersedekah khusus pada bulan Ramadan, lalu kenapa Syekh Ibnu Utsaimin maupun Syekh bin Baz menghukumi boleh? Kalau orang tahlilan bersedekah untuk kedua orang tua atau untuk kerabat, kenapa jadi masalah? Padahal di sini ternyata bersedekah nyembelih hewan apalah di bulan Ramadan yang kemudian cuma namanya disebut Asya'ul Walidain. Ya kalau kita mungkin berkat lah gitu loh. Kalau kalian nggak mau berkat, seumpama istilah berkat itu bid'ah, ya mungkin kalau kalian istilahnya nasi kotak kan gitu kan ya. Makanya terkadang Wahabi itu teman-teman sibuknya mempersoalkan istilah, tidak pernah berbicara esensinya. Padahal esensinya, substansinya sama, yaitu bersedekah. Dan begitulah di dalam acara tahlilan itu ada juga sedekah. Ternyata sedekah atas nama mayit itu boleh.